Aku akan jelaskan terlebih dahulu konteks dari daftar kartun yang di-ban di video ini. Jadi ada 11 kartun dari Looney Tunes dan Merrie Melodies yang diproduksi oleh Warner Bros. Yang di-ban karena mengandung unsur stereotyping orang kulit hitam yang ofensif. 11 kartun ini dijuluki sebagai Censored 11. Dan di video kali ini aku akan bahas 11 kartun itu. Hitting the Trail for Hallelujah Land. Kartun ini rilis pada 14 November 1931 dan didirect oleh Rudolph Ising. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies. Adegan memperlihatkan sebuah kapal uap yang sedang berjalan. Di dalamnya ada 3 karakter yang sedang bernyanyi dan memainkan musik. Di informasi yang aku baca, ternyata ketiga karakter itu merupakan representasi dari etnis kulit hitam. Cukup aneh sih, padahal saat pertama kali aku lihat mereka kayak karakter biasa aja. Si karakter bernama Piggy akan menemui kekasihnya bernama Fluffy. Terlihat Fluffy sedang diantar oleh pembantunya bernama Uncle Tom. Ya, Uncle Tom ini ada pembantunya Fluffy. Uncle Tom merupakan representasi dari tokoh fiksi dari novel karya Harriet Beecher Stowe yang menceritakan tentang seorang lelaki kulit hitam yang menolak dehumanisasi perbudakan dan dia penganut Kristen yang taat. Namun Uncle Tom terlalu patuh kepada majikannya. Itulah kenapa dia sering dijadikan pembantu. Dan nama Uncle Tom merupakan sebuah julukan bagi etnis kulit hitam yang terlalu tunduk ke majikan kulit putih. Di sepanjang kartun ini kalian akan melihat adegan di mana para karakter di dalam kapal yang sedang menari diiringi dengan musik jazz. Ini adalah situasi yang sangat mirip yang dilakukan oleh etnis African American. Koreksi kalau salah. Soalnya aku pernah lihat adegan seperti ini di sebuah scene film. Film diakhiri dengan happy ending oleh Piggy dan Fluffy. Namun akhirnya setelah kartun ini tayang di bioskop, kartun ini dilarang tayang oleh United Artists, yakni sebuah perusahaan distribusi film Amerika. Alasannya karena mengandung unsur penggambaran rasis dari African American, seperti yang aku jelasin tadi. Sunday Go to Meeting Time. Kartun ini rilis pada 8 Agustus 1936 dan disutradarai oleh Friz Freleng. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies. Kalian akan mendengar lagu back song yang mengandung unsur rohani di sepanjang durasi. Bercerita tentang sebuah desa kecil yang terdapat pendeta kulit hitam yang bernyanyi sambil menyapa para jemaat gereja yang masuk. Ada seorang karakter yang membunyikan lonceng gereja, namun yang membuat lonceng gereja itu bunyi ternyata adalah kepala botak dari karakter ini. Merupakan stereotyping etnis Afrika yang berkepala botak. Ada sepasang kekasih berkulit hitam yang sedang menari. Ada juga karakter yang sedang menyapa karakter lainnya dengan mengangkat topinya, yang ternyata botak. Adegan lain juga menunjukkan seorang memi yang sedang mengurus anak-anak dengan cara itulah. Kalian bisa lihat sendiri. Dan yang terakhir menunjukkan sebuah adegan yang dimana para iblis juga terlihat jadi etnis kulit hitam semua. Sejak kapan spesies iblis berasal dari keturunan kulit hitam anjir? Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists dan bahkan di-ban dari Australia dan Jerman. Alasannya udah jelas menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif. Clean Pastures. Kartun ini rilis pada 22 Mei 1937 dan disutradarai oleh orang yang sama, yakni Friz Freleng. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies. Udah jelas akan berisi konten yang sama dengan Sunday Go to Meeting Time tadi. Cerita dibuka di lokasi Harlem, New York. Para warga tampil dalam kehidupan malam penuh judi, wanita, musik, dan minuman. Digambarkan seolah-olah etnis kulit hitam dianggap konotasi negatif. Di langit yang disebut Paradise, plesetan dari kata Paradise, nilai sahamnya sedang menurun. Sementara perusahaan Hades atau neraka, bos iblis yang barusan aku bahas tadi sedang naik daun. Malaikat Gabriel yang berkulit hitam ditugaskan untuk merekrut beberapa jiwa dari Harlem, agar banyak jiwa lebih memilih untuk masuk ke surga Paradise ketimbang neraka. Namun usahanya gagal, lalu digantikan oleh malaikat lain yang menyanyi dan memainkan musik bersama rekan malaikat lainnya. Referensi ini mengacu pada musik jazz yang merupakan budaya dari etnis African American, dan ternyata usahanya membuahkan hasil. Banyak warga Harlem yang masuk ke surga. Kartun ini mendapat kritikan karena menggambarkan surga yang dikelola oleh orang Afrika Amerika, dan semua para penghuni surga hanya dipenuhi oleh manusia etnis kulit hitam. Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif dan pencemaran agama. Kartun ini terinspirasi dari film The Green Pastures 1936 yang menampilkan karakter Tuhan sebagai figur African American, Uncle Tom's Bungalow. Kartun ini rilis pada 5 Juni 1937 dan disutradarai oleh Tex Avery. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies. Jadi kartun ini terinspirasi dari novel karya Harriet Beecher Stowe yang berjudul Uncle Tom's Cabin. Adegan diawali dengan perkenalan seorang gadis kecil berkulit putih dan satu berkulit hitam. Lalu adegan menunjukkan seorang kakek yang terlihat miskin.
menunjukkan kalau orang etnis kulit hitam dianggap memiliki status sosial yang berbeda. Dan ada sebuah scene yang dimana rada aneh untuk ditonton, yaitu scene dimana si seller budak sedang memilih beberapa budak dengan berbagai jenis harga, dan disitulah seorang Uncle Tom dipilih dijadikan budak. Kedua gadis kecil tadi datang, dan si gadis kecil kaya ini membeli Uncle Tom untuk menyelamatkannya dengan cara mencicilnya. Si seller budak mengejar kedua gadis kecil tadi karena gagal membayar cicilan, sampai akhirnya Uncle Tom datang menyelamatkannya dan membayar semua cicilan kepada seller budak itu. Uncle Tom terlihat sangat kaya raya. Dari mana asal semua duitnya itu? Kalian pasti berpikir dia telah merampok bank. Uncle Tom menjadi kaya raya karena dia menang judi dadu dengan cara yang curang. Penggambaran yang kuat sekali terhadap etnis kulit hitam yang suka main judi. Kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya udah jelas menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif. Jungle Cheaters rilis pada 19 Februari 1938 dan disutradarai oleh Friz Freleng. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies. Di sebuah hutan ada sebuah pemukiman suku pedalaman. Kalian udah bisa menebak kalau semua penduduk suku itu berkulit hitam semua. Mungkin terinspirasi dari suku pedalaman Afrika. Lalu menunjukkan adegan-adegan yang semua suku pedalaman lakukan semestinya, seperti bermain drum, joget-joget, dan hal-hal absurd lainnya. Seperti ini contohnya. Hal konyol macam apa ini? Kemudian muncullah seorang salesman kulit putih, datang untuk menawarkan barang-barangnya. Kenapa salesman ini malah ingin menjualnya ke suku pedalaman? Mau dibayar pakai daun. Para suku pedalaman lalu menangkapnya, dan akan memasaknya. Mereka kanibal, lalu si ratu suku pedalaman tertarik untuk menjadikannya sebagai suami. Apakah kalian ada yang merasa aneh? Kenapa si ratu berkulit putih, sedangkan para rakyatnya berkulit hitam? Jadi, si Friz Freleng terpaksa melakukan ini untuk menghindari unsur perkawinan silang antar ras. Karena pada waktu itu, isu pernikahan silang antar ras sangat dianggap kontroversi dan ilegal. Istilah ini disebut miscegenation. Ending diakhiri dengan si salesman lebih memilih untuk mati jadi santapan para suku pedalaman. Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya, menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif dan framing suku pedalaman Afrika. The Isle of Bingo Bongo. Kartun ini rilis pada 28 Mei 1938 dan disutradarai oleh Tex Avery. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies, berawal dari sebuah kapal yang akan berlayar di lautan dan akan menuju ke sebuah pulau terpencil. Di sana ada sebuah pemukiman suku pedalaman yang terlihat berkulit hitam dan primitif. Penggambaran yang sama dengan Jungle Cheaters tadi. Dan beberapa karakter diperlihatkan seperti tipikal etnis kulit hitam, dan beberapa bagian yang seperti dilebih-lebihkan, seperti bibir besar, kulit hitam legam, dan beberapa aksesoris primitif lainnya. Ada lagi sebuah adegan yang sangat ofensif untuk dilihat, seperti ada seorang chef yang menuangkan makanan ke mulut salah satu suku pedalaman, yang mana ini mengarah ke suku Afrika yang mungkin kalian udah familiar, dan aksesoris layar panjang itu bukannya milik suku Thailand gak sih? Kalian akan menemukan banyak sekali adegan-adegan yang mempresentasikan tipikal etnis kulit hitam di kartun ini, dan ending diakhiri dengan karakter ini menembak matahari, dan ketika menjadi gelap dan dia langsung tertawa. Aku gak paham apakah ini joke tersembunyi atau sindiran. Kalau kalian ada yang paham, komen aja di bawah. Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya udah jelas menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif dan menganggap etnis kulit hitam sebagai primitif. All This and Rabbits Too. Kartun ini rilis pada 13 September 1941 dan disutradarai oleh Tex Avery. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies dan berkolaborasi dengan Bugs Bunny, menceritakan seorang pemburu etnis kulit hitam yang mencoba menangkap Bugs Bunny. Jadi karakter ini adalah awal mula terciptanya karakter Elmer si pemburu. Kalian pasti udah ada yang tahu. Si pemburu ini diperlihatkan dengan tampilan yang sangat mencolok sekali. Berkulit hitam gelap, bibir besar, dan ada bicara yang mumbling. Well, shut on there. Where did Rex? Si pemburu seringkali ditipu dan dibodohi oleh Bugs Bunny, dan pada akhirnya si pemburu ditipu untuk terakhir kalinya oleh Bugs Bunny dengan menunjukkan kocokan dadu, dan si pemburu langsung tertarik untuk memainkannya. Seperti yang aku bahas tadi, etnis kulit hitam sangat kecanduan dengan judi dadu. Ini adalah adegan yang cukup ofensif. Ending diakhiri dengan kemenangan Bugs Bunny. Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya, menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif. Coal Black and the Seven Dwarfs. Kartun ini rilis pada 16 Januari 1943 dan disutradarai oleh Bob Clampett. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies. Jadi kartun ini adalah parodi dari Snow White milik Disney. Tema dari kartun ini adalah All Black, yakni semua karakter merupakan etnis kulit hitam. Cerita diawali dengan seorang Memmy yang sedang bercerita ke anak kecil kulit hitam. Si Memmy itu akan menceritakan kisah Coal Black and the Seven Dwarfs. Yang jadi pertanyaan adalah, itu kenapa kepala si Memmy punya tanduk atau antena di kepalanya ya? Kemudian kisah dimulai dari sang ratu jahat yang memiliki postur tubuh yang aneh kayak gini, sedang berbicara kepada cermin ajaib. Lalu datanglah si pangeran dengan mobilnya dengan ban yang sangat goofy. Dan ya, pangeran di sini adalah versi hitamnya. Mean old queen, she
shows the fight, but her gal so white is dynamite. Dan giginya adalah referensi dari Judy Dadu. Kemudian adegan diperlihatkan si Snow White versi hitam yang sedang melakukan damn. Mereka berdua sedang bermesraan. Si ratu marah dan memanggil jasa pembunuh bayaran, dan kalian akan menemukan joke ofensif ini. Singkat cerita, Snow White berhasil selamat dan menemukan 7 kurcaci hitam yang akan membantunya. Si ratu berhasil membunuh Snow White, namun si ratu berhasil dikalahkan. Si pangeran hitam ini mencoba mencium untuk menghidupkan kembali Snow White, tapi usahanya gagal. Malah si kecil ireng ini yang berhasil. Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif, elemen seksualitas pada Snow White, dan unsur sentimen anti-Jepang. Karena memang pada saat itu kartun ini diproduksi saat Perang Dunia II. Jadi pada endingnya tadi terlihat muncul bendera Amerika di kepala Snow White, menandakan kemenangan Amerika dan para sekutunya. Tin Pan Alley Cats. Kartun ini rilis pada 17 Juli 1943 dan disutradarai oleh Bob Clampett. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies, menceritakan tentang karakter kucing yang mempresentasikan sebagai etnis African American yang diberi pilihan untuk pergi ke salah satu tempat, yang satu klub malam dan yang satu Uncle Tom Cat's Mission. Ini adalah referensi dari Uncle Tom. Aku udah jelasin Uncle Tom tadi, kalau Uncle Tom adalah orang yang taat beragama. Kemungkinan parodi Uncle Tom Cat Mission ini ditunjukkan sebagai tempat di mana para kucing African American akan menjalankan tugasnya sebagai para misionaris. Koreksi kalau salah. Di pintu masuk, dia diperingati oleh kucing lain dari Uncle Tom Cat's Mission bahwa jika dia masuk ke klub malam, akan ada minuman, wanita, dan musik. Ini mereferensikan dosa maksiat di klub malam. Si kucing ini lebih memilih masuk ke klub malam untuk kebutuhan nafsu duniawi. Setelah si kucing menikmati musik di dalam klub itu, tiba-tiba dia berhalusinasi seperti berada di dunia yang aneh. Muncul beberapa karakter yang aneh dan absurd. Lalu si kucing dikejutkan dengan kemunculan karakter raksasa ini. Jadi dua karakter itu adalah referensi dari tokoh Hideki Tojo dan Adolf Hitler. Kemudian disusul oleh kemunculan Joseph Stalin. Ya, mereka bertiga adalah tokoh penting dari Perang Dunia II. Karena memang kartun ini diproduksi saat Perang Dunia II berlangsung. Endingnya, si kucing hitam ini sadar dan memilih bergabung ke Uncle Tom Cat's Mission tadi. Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif dan framing budaya etnis African American. Angel Puss. Kartun ini rilis pada 3 Juni 1944 dan disutradarai oleh Chuck Jones. Kartun ini merupakan series dari Looney Tunes. Seorang bocah African American ditugaskan untuk melempar seekor kucing dalam karung. Bocah itu bernama Lil Sambo. Jadi nama Sambo ini adalah sebuah nama hinaan kepada etnis keturunan kulit hitam dalam bahasa Spanyol. Sambo merasa menyesal, namun sang kucing diam-diam mengganti isian karung dengan batu bata. Si kucing membisikannya agar segera melempar karung itu. But that lady give you 4 bits to drown that kitty. But I just can't throw that. Setelah itu, si kucing menyamar menjadi arwah untuk menakut-nakuti Sambo. Saat si Sambo lari ketakutan, si kucing memancingnya dengan kocokan dadu, dan si Sambo tertarik menghampirinya. Lagi dan lagi, orang etnis African American dilabelkan sebagai pecandu judi. Saat mereka kejar-kejaran, mereka terjebur ke sungai. Si Sambo marah karena merasa dibodohi oleh si kucing. Lalu si kucing berakhir tewas ditembak Sambo. Kemudian Sambo lari ketakutan, karena arwah si kucing datang mengejarnya, dan ada 9 arwah terhitung. Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya menggambarkan penghinaan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif, menganggap etnis kulit hitam gampang ditakut-takuti oleh hal-hal spiritual dan satir rasial lainnya. Goldilocks and the Seven Bears. Kartun ini rilis pada 2 September 1944 dan disutradarai oleh Friz Freleng. Kartun ini merupakan series dari Merrie Melodies. Jadi kartun ini adalah parodi dari Goldilocks dan Little Red Hood. Cerita dimulai dengan sebuah rumah tua yang ditinggali oleh 3 beruang yang beretnis kulit hitam. Dari nada bicara mereka memperkuat elemen etnis kulit hitamnya. I tell you what we'll do. We'll take a nice walk through the wood. Ketika beruang itu keluar dari rumah, dan muncullah si serigala versi hitam yang menyamar menjadi nenek-nenek, menunggu si kerudung merah untuk memakannya. Namun si kerudung merah tidak kunjung pulang. Lalu si serigala melihat Goldilocks versi hitam yang sedang memasuki rumah 3 beruang tadi untuk tidur, dan si serigala mengejar untuk memakannya. Tiba-tiba si 3 beruang kembali dan langsung memainkan musik jazz. Goldilocks dan serigala menari bersama, tapi serigala kecapean. Kemudian si kerudung merah tapi versi hitam muncul. Serigala menolak untuk memakannya. Tiba-tiba si 3 beruang datang dan memainkan musik jazz lagi. Ending berakhir dengan si nenek yang asli muncul dari lemari dan mengajak serigala yang kelelahan untuk menari lagi. Akhirnya kartun ini terpaksa harus dilarang tayang oleh United Artists. Alasannya, lagi-lagi menggambarkan stereotip rasial orang kulit hitam yang sangat ofensif dan satir budaya etnis African American. Jadi itulah 11 daftar film kartun yang dilarang tayang karena unsur rasialnya. Yang jelas 11 kartun dari Sensor 11 itu menuai kontroversi dan banyak sekali kritikan dari masyarakat. Kebanyakan memang mengangkat joke tentang stereotip rasial
komersial yang udah ketinggalan zaman, dan bahkan joke-joke itu mungkin tidak akan diterima di zaman sekarang. Namun pada 24 April 2010, ke-11 kartun terlarang tersebut ditayangkan dan dipresentasikan di Festival Film Klasik oleh Warner Bros. Dan diselenggarakan di Egyptian Theater di Hollywood. Tindakan ini disetujui oleh beberapa kalangan dan sejarawan klasik Amerika, namun ada 3 film kartun yang tidak dipublikasikan, yakni Jungle Jitters, All This and Rabbids 2, dan Angel Push. Aku gak tahu alasannya apa. Jika kalian ada tambahan, kalian bisa komen di bawah.